Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang zona ya. Zona ini sebenarnya zona Sirtiman sih tadinya pengen bilangnya zona digital marketing gitu. Cuma karena ya lebih familiarnya nih zona bisnis online lah gitu, biar di zona bisnis ya. Bukan zona pekerja atau zona yang lain ya gitu. Jadi di bisnis online ini juga meskipun ada yang udah bisnis dan ada yang belum gitu, itu ada pembagian kalau menurut Sirtiman. Sirtiman sih membaginya jadi 4 aja gitu, daripada kebanyakan nanti neranginnya panjang. Pentingnya paham zona ini ya biar biar kita paham ya posisi kita di mana itu. Dan ya mungkin kalau udah paham kita misalnya posisinya di zona yang ini, ya bisa jadi bahan pertimbangan untuk pindah zona. Nah di sini ya pindahnya tentu harus ya mendapatkan sesuatu yang lebih ya guys. Nah, di sini tergantung orangnya sih gitu. Di sini Sirtiman membagi zona itu menjadi zona, ada 4 ya. Zona pertama, di sini zona narsis, zona narsis. Jadi zona narsis itu ya istilahnya ya yang mau menunjukkan kepunyaannya, kebisaannya, entah itu skill, entah itu hasil atau hartanya, entah itu ya pokoknya sesuatu yang dipamerkan ke orang lain gitu. Seharusnya kayak skill atau ya mungkin kayak pendapatan dari bisnis online itu ya bisa menjadikan apa ya, suatu teladan yang bagus gitu. Cuma kalau disampaikannya atau di ya pokoknya dibagikan ke yang lainnya itu berupa ya sesuatu yang istilahnya jangan terlalu berlebihan ya. Kalau dibagikannya secara istilahnya pamer, itu jadinya ya narsis. Di situ dia akan terus ya sukses ya, bisnis online dapat duit ya pokoknya usahanya menghasilkan. Cuma ya cara cara istilahnya berbaginya itu dengan cara pamer. Jadi apa ya, kayak sebenarnya kayak merusak reputasi dianya sendiri kalau kayak gitu. Ya, ya, ya namanya pamer kan ya, pamer mungkin apa ya, ngajarin yang nggak bener juga gitu ke yang lain tuh, ngajarin pamernya itu gitu. Lebih baik ngajarin ya benar-benar kualitasnya. Kalau mau dapat duit segini ya caranya begini gitu. Jangan cuma pamer duit segini dan ini gue duit segini dari hasil ini, ya itu kan enggak, itu pamer gitu. Kalau kalau mau dapat duit segini caranya begini, ini capeknya begini, ya itu jelas gitu. Nah di situ zona yang pertama tuh zona narsis ya. Zona kedua nih zona bucin gitu. Zona bucin ini jadi salah satu yang besar juga gitu, karena ini berdasarkan pengalaman Sirtiman sama ya mungkin ada teman, ada pengalaman dari kecil ya, dari sekolah, entah itu dari SMP lah, SMP dia bucinan pacaran, SMA dia bucinan pacaran, sampai misalnya yang lain pada kuliah ya dia kawin gitu, ngapain juga kuliah dia ke situ. Atau ada yang kuliah cuma tetap aja pacaran gitu. Sampai udah punya suami atau istri, mereka tetap aja bucinan, cari selingkuhan. Nah di situ ya tetap ya guys, umur 30-40 saat anak-anaknya udah pada gede, bujang, pada perawan, mereka tetap bucinan gitu. Jadi ya nggak ngerti kalau gini apa yang mau dicari gitu. Mereka punya punya jodoh, punya karir, punya ya pokoknya punya pendapatan, cuma kok kayak dari sisi bucinannya ini kayak nggak habis-habis gitu. Nah disinilah salah satu yang menjadi apa ya,
Kalau diarahkan menjadi produktif mungkin bagusnya guys, cuma kalau cuma nyenengin hati aja, apalagi sampai ngambil gaji untuk ke arah bucinan. Di sini sering ya kayak di TikTok itu, ya kayak nyawer berlebihan ya ke host-host cewek seperti itu, atau yang dari cewek juga nyawer jor-joran ke host-host yang cowok itu, cuma ingin ya itulah mendapatkan bucin. Nah di sini kendala, kita harus imbang ya guys, harus ya kalau bucin juga harus tetap bisnis online gitu. Yang ketiga itu zona cuan ya. Di sini zona cuan ini ya orang-orang yang ada yang udah ada yang action sama ada yang belum gitu. Jadi tetap ya zona cuan. Mungkin ada yang belum action masih pada belajar-belajar dari luar gitu. Cuma kalau yang udah action ini ya mereka udah mulai project atau mulai ada kerjaan atau ada job seperti itulah gitu. Nah, di sini yang kelebihan untuk yang di luar ini yang belum action ini ya mereka ya kebanyakan apa ya, beli-beli atau ngabisin waktu buat belajar, beli-beli produk ya, produk sindrom seperti itu. Tapi nggak action itu, inilah yang jadi apa sih? Jadi membuang-buang waktu ya, buang-buang waktu, buang-buang duit. Mereka beli-beli produk ya, biar biar pinter bisnis online, biar kaya dari bisnis online, tapi nggak action, nggak mulai-mulai. Nah inilah jadi yang kayak jadi apa ya, jadi semacam ya ibaratnya kalau mau mulai lo harus in action gitu, harus lompat pagar ya, dari di luar pagar cuma nonton doang, sekarang harus lompat pagar. Nah sedangkan kalau yang udah di dalam udah action ini juga ada kendala gitu, yang action pun ada kendala gitu. Kendalanya ya adalah ya kalau udah mulai ini tetap yang nggak mudah gitu, akan mendapat banyak hambatan, akan mendapat banyak tantangan, perubahan zaman, perubahan teknologi dan lain-lain, sehingga ya harus butuh konsisten sama ngeliat istilahnya ya visinya harus kuat gitu, lihat masa depan ini ya harus ya mereka harus mau jadi apa gitu. Cuma bisnis online doang, cuma nggak ada visinya rendah, atau target pendapatannya kecil, atau visinya itu rendah, minimal ya kalau nggak dapetin istilahnya duit itu ya istilahnya bisa sharing ilmu seperti itu gitu. Cuma ada orang yang ya itulah udah mulai bisnis, cuma giliran gagal mereka coba model yang lain itu. Seharusnya kalau gagal itu lanjut terus sampai sampai puncak gitu loh, jangan mulai yang lain dari bawah lagi, mulai yang lain dari bawah lagi ya, sejuta alasan pokoknya mulai cuma dari bawah terus gitu ya. Mereka tahu mungkin udah ngerasain ya namanya bisnis pasti ada grafiknya dan ada turunnya juga gitu. Dan ya itulah yang membedakan pebisnis yang konsisten itu, yang di atas, orang yang di atas itu yang mereka yang udah ya istilahnya udah turun mereka naik lagi gitu loh ya. Kalau mereka yang di bawah ya istilahnya naik turun coba-coba terus, itu jadi ya bakal susah ke puncaknya seperti itu. Yang harus dipelajari apa, harus pelajari yang udah di atas itu, mereka saat gagal gimana, saat ya pokoknya bangkit dari keterpurukan gimana, itu yang harus dipelajari ya. Pokoknya teknik-teknik, kalau Sirtiman bilangnya teknik membalik piring atau teknik membalik keadaan ya. Misalnya kita gagal terus ya istilahnya terpuruk ya, ini ya jangan langsung drop gitu, jangan langsung banting setir, cuma ya harus riset dulu nih gagalnya kenapa, terus gimana biar biar
bangkit lagi itu biar mulai lagi, cuma dalam model bisnis yang sama seperti itu. Yang namanya model ya tetap ya, setiap model bisnis itu pasti ada peluang suksesnya itu. Cuma kalau benar-benar udah yakin nggak bisa ya gimana lagi, itu nggak akan bisa tercapai targetnya atau visinya. Nah di sini itu kendala ya, untuk yang belum mulai di luar pagar ya harus segera loncat pagar. Kalau di luar-luar mulu ya nggak dapat duit. Namanya zona cuan harus dapat duit. Nah, zona keempat ini ya teman bilangnya apa ya, ini zona zong gitu, orang-orang yang nggak ada di semua zona gitu ya, pokoknya di luar zona ya, entah itu ya mungkin dia masuk zona sini pindah sana sana pindah-pindah gitu, jadinya nggak nggak bukan salah satu zona yang tetap gitu. Nah di sini sebenarnya apa ya, ya seperti inilah gitu, emang dunia nyata ya seperti ini, banyak orang-orang yang bingung gitu kan. Ini orang-orang yang bingung berarti ya, yang zong ini orang-orang bingung, mereka nggak boro-boro milih cuan ya, mereka benar-benar nggak bisa menentukan mereka mau posisinya di mana, atau mereka hidupnya mau seperti apa ya. Mereka ya kebanyakan larinya orang-orang seperti itu jadi kayak apa ya, kayak netizen yang bisa cuma nyinyir seperti itu. Jadi ya karena mereka emang nggak bisa kayak kayak zona narsis saja dia bisa membuat produk atau membuat sesuatu gitu ya, punya skill. Sedangkan kalau zona yang zong ini mereka nggak bisa apa-apa, paling ya cuma bisa ya saat saat yang dari zona lain buat konten mereka cuma komen nyinyir seperti itu, saat yang lain ya istilahnya berbagi ilmu mereka malah ya, menghambat ya, menjatuhkan dan lain-lain seperti itu. Jadi itulah pembagian zona ya, mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan aja gitu, kalau kira-kira cuma ini di dalam bisnis ya guys. Kalau zona untuk mungkin kayak Robert T. Kiyosaki itu ya zona pekerja, zona freelancer, zona bisnis dan zona investasi. Itu lain lagi gitu. Nah, di sini kalian bisa menentukan zona yang mana, mau zona yang narsis, mau zona yang bucinan atau zona yang cuan gitu loh. Dan kalau bisa jangan zona yang zong ya, bingung jadinya ya, nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, gitu-gitu aja di situ-situ aja. Oke guys, gitu aja, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan kolom komentar, juga jempolnya guys. Sampai jumpa ya di video berikutnya, goodbye.